Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kelabang mantis terbelah dua, tubuh emasnya hancur berantakan. Semua orang tertegun, makhluk yang dikenal tak bisa dilukai, ternyata bisa dikoyak begitu saja. Pihak 9 surga 10 bumi pun bersorak, melepaskan beban panjang dari penderitaan sebelumnya. Sebaliknya, wajah para raja muda asing mengeras. Mereka tak menyangka salah satu andalan mereka bisa jatuh sehina itu. Kelabang mantis murka, meminum darah leluhur untuk memulihkan tubuhnya, lalu kembali menyerang Shihao dengan teknik tempur sejati. Serangannya memang menakutkan, tapi Shihao lebih buas. Dengan sayap kunpeng, langkah besar bumi hingga inci, dan tinju penindas yang membawa aura kitab suci tak hancur, yang memaksa lawannya bertarung langsung. Hasilnya tragis. Tubuh mantis hancur berkeping-keping, kepala dan roh primordialnya dihancurkan tinju Shihao. Seorang raja muda asing kembali gugur. Sorak kemenangan menggema. Shihao berdiri tegak seperti gunung, dingin dan tegas. "Lanjut," katanya, membuat pihak asing menggertakkan gigi. Fragmen cangkang kura-kura abadi kemudian memilih lawan baru. Makhluk bertanduk dengan 12 pasang lengan, mewarisi teknik leluhur berupa tembok iblis abadi. Dinding hitam raksasa yang ditempa dari darah generasi korban, turun menghimpit Shihao. Namun, Shihao tak gentar. Rantai cabang willow, kilat surgawi, hingga sayap kunpeng meledak serentak, membalikan, dan menghancurkan dinding itu. Makhluk asing itu pun terpukul balik, lalu dihancurkan oleh tinju Shihao hingga meledak jadi hujan darah. Dua raja muda asing tumbang berturut-turut. Medan perang hening. Semua mata terpaku pada Shihao, yang menatap dingin sisa musuhnya, ular yaksha, burung setan emas, wanita berambut perak, dan yang lain. 10 orang? Baiklah, datanglah satu persatu. Aku akan habisi kalian semua. Shihao berdiri di arena dengan sikap santai, membuat raja-raja muda asing murka. Bagaimana mungkin mereka diremehkan begitu terang-terangan? Ular yaksha meraung ingin membunuhnya, sementara tatapan dingin penuh niat membantai bermunculan dari pihak lawan. Di tanah masih tergeletak mayat kambing emas dan kelabang raksasa, dua raja muda asing yang baru saja ditebas Shihao. Dengan tenang ia meminta mayat itu dibungkus, mengejutkan banyak orang, namun semua tahu alasannya, untuk kegunaan besar di masa depan. Kemenangan beruntun Shihao membakar semangat 9 surga 10 bumi yang sebelumnya muram. Sorak-sorai meledak, mereka seakan terbebas dari tekanan kekalahan beruntun, darah mereka kembali mendidih. Saat giliran lawan baru dipilih, pecahan cangkang menunjuk pada seorang pemuda berjubah putih, Zhan Feng. Sosoknya menakutkan, auranya seperti dewa perang. Namun yang mengejutkan, pecahan cangkang Shihao juga bergetar aneh, seolah memberi pertanda. Ternyata, Zhan Feng membawa seperempat darah klan Anlan, garis keturunan langka, dan mengerikan. Hanya menyebut nama itu saja membuat tombak emas misterius muncul di langit, menyebarkan aura pembantaian menakutkan. Bahkan para tetua mengakuinya sebagai kekuatan asli dari eksistensi yang tak tertandingi. Shihao sempat teringat, tombak ini pernah ia lihat, senjata yang menembus tubuh semut bertanduk surgawi, salah satu 10 setan. Seketika ia mengerti betapa mengerikannya nama keluarga Anlan. Namun bukannya gentar, Shihao malah menantang. Bahkan darah murni Anlan sekalipun akan mati di tanganku. Ucapan itu membuat Zhan Feng murka. Pertarungan besar pun segera dimulai. Zhan Feng melangkah keluar, jubah putihnya berkibar, aura pembunuh menyapu medan. Dengan satu gerakan lengan, bintang-bintang seakan berputar di dalam kain bajunya, menekan Shihao dengan kekuatan dahsyat. Namun Shihao menyambutnya tanpa gentar. Sayap kunpeng mekar dari lengannya membelah langit, menghancurkan serangan Zhan Feng hingga tercerai-berai. Zhan Feng terkejut. Keangkuhannya terguncang. Dari lengannya muncul pola tombak emas, simbol darah sejati Anlan yang ia warisi. Tombak emas bermunculan, puluhan ribu jumlahnya, membelah ruang hampa dan menghujam ke arah Shihao. Shihao hanya tertawa dingin. Kau bukan Anlan sejati, hanya menumpang nama leluhur. Apa yang sebenarnya kau miliki? Ucapannya menusuk harga diri Zhan Feng.
Serangan tombak itu meledak bagai badai, namun Shihao membalas dengan teknik kaisar petir. Petir memusnahkan banyak tombak, sementara sisanya ditembus jalur surgawinya. Saat semua mengira Shihao akan tumbang, jalur itu justru meledak seperti ledakan kosmik, menghancurkan seluruh tombak emas. Zanfeng terhuyung, darah menetes dari mulutnya. Jika Anlan sejati datang, mungkin menarik. Tapi kau belum cukup, ejek Shihao. Pertarungan berlanjut sengit. Zanfeng melepaskan pola tombak emas terakhir di lengannya, kekuatan darah sejati meledak, aura menggetarkan senjata di sekitar. Semua yakin Shihao akan celaka. Namun dengan kitab suci tak terkalahkan, Shihao menjepit tombak emas itu dengan tangan kosong dan mematahkannya. Raungan Zanfeng bergema, darah sejatinya hancur bersama pola tombak di lengannya. Shihao tak memberi ampun. Tinju petirnya menghancurkan tubuh lawan hingga tercerai-berai. Sunyi, semua terdiam. Seperempat darah sejati Anlan pun tidak mampu menyelamatkan Zanfeng. Shihao berdiri di medan perang, tatapannya dingin. Itukah yang disebut darah sejati? Tidak lebih. Ketegangan menggantung di para raja muda asing mulai gentar. Jika bahkan keturunan Anlan gugur, siapa lagi yang bisa menahan Shihao? Shihao kembali mengucapkan kata yang sama. Selanjutnya, kali ini bukan lagi ejekan yang terdengar, melainkan ketakutan. Bahkan keturunan Anlan pun tewas di tangannya. Siapa yang masih berani meremehkan pemuda ini? Sorak kemenangan menggema dari pihak 9 surga 10 bumi. Kekalahan pahit sebelumnya kini terbalas dengan 3 kemenangan beruntun Shihao. Ia berdiri seorang diri di medan perang, bagaikan tombak yang tak tergoyahkan, menyalakan kembali semangat pasukan. Sebaliknya, para raja muda asing dipenuhi amarah. Mereka membual tentang leluhur yang menaklukkan dunia, menyebut nenek moyang 9 surga sebagai budak hina. Ucapan itu membakar darah semua orang, hingga Shihao pun tak bisa lagi menahan diri. Tanpa banyak bicara, ia menyeret tubuh para lawan yang baru saja dikalahkannya, kelabang raksasa, kambing emas, dan Zanfeng si pewaris darah Anlan. Dengan tenang, ia membersihkan bangkai mereka, lalu melemparkannya ke dalam kuali api dao. Aroma daging bercampur cahaya suci langsung memenuhi udara. Kalian menyebut leluhurku budak. Baiklah, hari ini aku akan menjadikan para raja mudamu sebagai santapan. Teriakan Shihao menusuk hati lawan, membuat wajah mereka memerah karena malu dan marah. Di hadapan tatapan ribuan pasang mata, ia memanggang dan merebus daging 3 raja muda itu. Dengan santai ia mencicipinya, lalu tertawa keras. Triple delight, rasa daging hewan darat terbaik dari dunia kalian. Sorakan membahana dari pihaknya, sementara musuh mendidih karena terhina. Shihao lalu mengangkat kendi anggur surgawi, meneguknya sambil menantang. 3 belum cukup, bawa lawan berikutnya. Aku ingin mengumpulkan 10 hidangan agung dari daging para raja mudamu. Kemarahan para raja muda asing memuncak. Mereka tidak pernah dipermalukan seperti ini, disulap menjadi hidangan triple delight oleh Shihao di depan semua orang. Nama itu saja sudah cukup menghantam harga diri mereka hingga ke dasar. Di sisi lain, para kultivator 9 surga 10 bumi tertawa puas. Sejak awal perang, baru kali ini mereka bisa merasa lega melihat pihak lawan benar-benar terhina. Shihao tak lagi menanggapi makian lawan. Ia hanya duduk santai, meneguk arak dan menyantap daging asing seolah sedang berpesta, bahkan berkomentar soal rasa singa putih yang membawa darah Anlan. Ucapan ini membuat wajah para raja asing pucat sekaligus marah. Nama besar Anlan bukan sesuatu yang boleh dihina. Tak berhenti di situ, Shihao kembali menyebut kelabang dan ras magma sebagai bahan makanan, membuat pihak asing hampir meledak karena diperlakukan seperti bahan masakan. Tiba-tiba, pecahan cangkang kura-kura abadi bersinar, memilih lawan berikutnya, Raja Magma. Tubuhnya menyala bagai baja merah membara, berjalan sambil melelehkan tanah di bawah kakinya. Shihao hanya mendesah santai. Makhluk seperti ini, bahkan dagingnya pun tak bisa dimakan. Kalimat itu membuat darah para raja muda mendidih. Pertempuran pun pecah. Raja Magma mengamuk, mengubah tubuhnya menjadi harimau api, lalu menciptakan lautan lava yang menelan langit dan bumi. Suhunya mengerikan, bahkan ruang kosong ikut runtuh. Namun Shihao tetap tenang. Sayap Kunpeng mengepak, membelah esensi matahari yang dipanggil Raja Magma. Dalam waktu singkat,
Ia menyeret lawannya keluar dari lautan lava, lalu memusnahkannya. Tubuh Raja Magma meledak, meninggalkan cahaya batu dewa dan sedikit daging. Shihao menghela napas ringan. Sepertinya bahan untuk bakso keempat ini agak mengecewakan. Pihak asing bergemuruh, wajah-wajah mereka merah padam karena malu sekaligus marah. 4 kekalahan berturut-turut, semuanya di tangan Shihao. Ini aib yang tak terhapuskan. Shihao mendongak, menantang 2 tokoh utama. Ular yaksha, burung setan emas, aku paling ingin membunuh kalian berdua. Berani maju? Bahkan kalau kalian datang bersamaan, aku terima. Medan perang terdiam. Ucapan itu seperti guntur, membuat semua orang tersentak. Ular yaksha dan burung setan emas pun tak bisa lagi bersembunyi, karena menolak berarti kehilangan muka di hadapan dunia. Itu saja spoiler untuk episode 267 dari Donghua Series Perfect World.